Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa kembali bertatap muka di salah satu di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan kembali mempelajari, ya ini salah satu kitab di antara kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala wa hafizahum, yaitu yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kitab yang membicarakan tentang akidah, menjelaskan tentang akidah yang harus kita yakini, yaitu aqidatut tauhid. Pada kesempatan kita kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid atau mengurangi kesempurnaannya. Dan pembahasan kita masih sekitar berhukum dengan selain hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu secara khusus yang tadi kita kasih judul, yaitu jenis kekafiran dalam berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Pembahasan ini sebenarnya telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu penjelasan rinci tentang hukum orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Akan tetapi waktu itu kita menjelaskan dengan mengambil penjelasan dari para ulama lain, ya, yang kita ringkaskan. Nah, sekarang saatnya kita melihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Aqidatut Tauhid ini beliau menjelaskan permasalahan ini. Kita masuk dalam halaman 123, ya. Beliau menyatakan di sini, hukmu man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Hukum orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan. Apa hukumnya orang yang menetapkan hukum dengan selain yang Allah turunkan, ya. Di awal pembahasan ini beliau langsung menyampaikan sebuah ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, ya. Jadi ayat ini menyatakan bahwasanya siapa saja yang tidak berhukum dengan yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, yang bukan beragama Islam, tentunya kita bisa memahami bahwasanya mereka pasti berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, jadi orang yang kafir pasti berhukum dengan selain hukum Allah, terutama dalam keyakinannya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan seterusnya. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana seandainya seseorang itu berstatus sebagai seorang muslim, ya, berstatus sebagai seorang muslim dalam arti dia itu bersyahadat la ilaha illallah, namun dia itu berhukum dengan selain hukum Allah. Maka ini adalah sebuah permasalahan yang alhamdulillah para ulama telah menjelaskannya. Artinya apa? Ayat ini apabila diterapkan pada orang yang kafir maka jelas
Namun ketika ayat ini diterapkan kepada orang yang Islam, orang yang pada dasarnya adalah seorang muslim, maka itu butuh perincian. Tidak serta-merta kita katakan seorang muslim yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung menjadi kafir. Nah, bisa difahami sampai sini ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penjelasan penulis di sini. Di hadhil ayatil karimah, dalam ayat yang mulia ini, annal hukma bi ghairi ma anzalallahu kufrun, bahwasanya perbuatan berhukum atau menghukum, menetapkan perkara dengan selain yang Allah turunkan adalah kekafiran. Taib. Kalimat kekafiran seringkali diitlakkan maksudnya disebutkan ya sebagai lawan dari iman, sebagai lawan dari apa? Iman. Demikian juga dalam penjelasannya para ulama ketika mereka menjelaskan tentang definisi al-kufru, ya, secara bahasa dia adalah at-taghtiyatu wasatru. Al-kufru secara bahasa adalah apa? Menutupi sesuatu yang lain, ya. Adapun secara istilah, maka para ulama memberikan definisi yang sangat simpel. Al-kufru adalah diddul iman. Kekafiran adalah lawan dari keimanan. Lawan dari keimanan. Dan tatkala kita lihat di sini al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain yang Allah turunkan dikatakan sebagai kekufuran, maka itu jelas. Apalagi telah kita pelajari sebelumnya ya, bahwasanya berhukum dengan hukum Allah adalah bagian dari apa? Keimanan ya. Dalam pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari bahwasanya berhukum dengan hukum Allah adalah apa? Bagian dari keimanan. Maka ketika berhukum dengan selain hukum Allah, pantas dikatakan sebagai apa? Lawannya kan? Dia adalah kekufuran. Baik. Nah, sekarang apakah kekafiran ini otomatis menjadikan seseorang keluar dari Islam ataukah tidak? Maka beliau langsung menjelaskan di sini, wa hadzal kufru taratan yakunu kufran akbara yanqulu 'anil millati wa taratan yakunu kufran asghara la yukhriju minal millah. Dan kekafiran ini, maksudnya kekafiran karena apa tadi? Berhukum dengan selain hukum Allah. Taratan kadang-kadang menjadi kufur yang besar yang bisa mengeluarkan dari agama, wa taratan dan kadang-kadang menjadi kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, ini dia. Ternyata beliau juga apa? Memberikan perincian. Ya, tidak menelan mentah-mentah ayat tadi ya dalam arti tanpa memahaminya sebagaimana pemahaman para salaf, tidak. Akan tetapi apa? Tetap merujuk kepada pemahaman para salaf bagaimana mereka memahami ayat ini. Ternyata para salaf memahami ayat ini adalah apa? Tidak memukul rata kekafiran tersebut secara umum, tetapi apa? Dia adalah diperinci, bisa menjadi kufur yang akbar, bisa menjadi kufur yang asghar. Wa dzalika bihasabi halil hakimi, dan hal itu yakni perbedaan hukum apakah dia menjadi kufur besar ataukah kufur kecil, bihasabi sesuai dengan halil hakim, keadaan seorang hakim, yang maksudnya seseorang yang tadi yang berbuat menghukumi atau berhukum dengan selain hukum Allah, keadaan orang itu masing-masing. Maka tidak boleh kita pukul rata hukumnya semuanya keluar dari Islam, tidak demikian. Baik. Kemudian beliau mulai menjelaskan rinciannya. Fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzalallahu ghairu wajibin wa annahu mukhayyarun fihi aw istahana bi hukmillah واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه أو مساو له أو أنه لا يصلح لهذا الزمان أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله ارتضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر. Ini beliau menjelaskan rincian kapan dia itu menjadi kufur yang besar. Ada beberapa kondisi, silakan diperhatikan. Dan ada beberapa kondisi yang beliau sampaikan, silakan cermati dan tulis sendiri atau hitung sendiri. Baik, kita lihat. Yang pertama, kita bersama-sama menghitungnya ya. Pertama, ini i'taqada, jika dia meyakini bahwa berhukum dengan selain hukum Allah, saya ulangi, saya salah.
Jika seseorang meyakini bahwasanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan tidak wajib. Saya ulang lagi, jika seseorang meyakini bahwasanya berhukum dengan selain yang Allah, salah lagi ya, Masya Allah. Satu lisan, ini merucut lisannya. Saya ulangi lagi. Apabila seseorang meyakini bahwasanya berhukum dengan apa yang Allah turunkan tidak wajib, bahwasanya dia ada pilihan padanya. Ya, maksudnya bagaimana? Jika seseorang meyakini tidak wajib berhukum dengan hukum Allah, dia boleh memilih pakai hukum Allah atau pakai yang lain. Ini kondisi pertama, maka dia apa? Kufur besar. Maka dia kufur besar. Berarti mafhumnya bagaimana? Seorang mukmin, ya, seorang muslim wajib dalam dirinya meyakini, dia harus meyakini dalam dirinya wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan tidak ada pilihan lain. Ya. Tidak ada apa? Pilihan lain. Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak layak dan tidak ada, tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki ataupun wanita jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara mereka memiliki pilihan yang lain. Tidak boleh. Artinya apa? Tatkala ada perkara yang telah jelas hukumnya dari Allah Ta'ala, ada ketetapan hukumnya dari Allah Ta'ala, tidak boleh memilih yang lain. Artinya dia wajib, ya, berhukum dengan hukum Allah Ta'ala tersebut. Yakni dia harus meyakini dirinya wajib berhukum dengan hukum Allah. Tidak boleh menyatakan apa? Enggak wajib. Tidak boleh meyakini enggak wajib. Tidak boleh menyatakan dan meyakini boleh memilih. Silakan pakai hukum Allah atau tidak, boleh-boleh saja. Enggak. Kita harus apa? Meyakini hukum Allah itu wajib bagi kita. Dan ini berlaku umum ya. Ketika kita berbicara tentang hukum Allah, berlaku umum, ya. Tidak hanya terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan pidana perdata atau yang biasanya menjadi ranahnya kepemimpinan atau ranahnya penguasa. Kita berbicara tentang hukum Allah sifatnya umum. Hukum Allah terkait diri kita. Hukum Allah terkait keluarga kita. Bahkan ini yang harus kita terapkan karena ini yang menjadi ranah kemampuan kita. Kalau hukum yang terkait dengan pidana perdata itu bukan ranah kemampuan kita. Kita hanya cukup untuk meyakini wajibnya saja. Tapi ketika hal itu adalah di bawah ranah kemampuan kita, terkait dengan diri kita, terkait dengan keluarga kita yang masih kita mampu, maka selain kita meyakini wajibnya, kita harus mengamalkannya. Contohnya apa sih? Hukum terkait diri kita. Misalnya adalah apa? Namanya seorang muslim harus sholat 5 waktu. Itu hukum Allah bukan? Iya, hukum Allah. Ya kan? Seorang laki-laki harus bersikap adil di dalam keluarganya, seorang suami. Adil terhadap anak-anaknya. Hukum Allah bukan ini? Hukum Allah. Kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita. Ya. Dan demikian seterusnya. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum Allah, jangan anggapan kita hanya sekitar penguasa, tidak. Hukum Allah sifatnya umum. Maka ini wajib untuk kita terapkan dalam diri kita. Baik. Jadi yang pertama tadi apa? Kembali ke sini. Yang menjadi kufur besar adalah ketika seseorang meyakini tidak wajib berhukum dengan hukum Allah, boleh memilih. Maka ini adalah kufur besar. Yang kedua, awistahana bihukmillah, atau dia menghina, merendahkan hukum Allah. Ya, tentunya ini kekafirannya karena dia telah menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa'taqada anna ghairahu minal qawanin wan nuzumil wad'iyyati ahsanu minhu aw musawin lahu. Dan dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah yang berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia lebih baik dari hukum Allah atau setara sama dengan hukum Allah baiknya. Maka keyakinan seperti ini juga menjadikan seseorang keluar dari Islam. Hati-hati ya.
Jadi jangan sampai kita meyakini kalau hukum buatan manusia itu setara dengan hukum Allah, sama saja dengan hukum Allah. Tidak. Apalagi kalau kita meyakini, apalagi kalau seseorang meyakini hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Nggak boleh sama sekali kita meyakini seperti ini. Kita harus meyakini hukum Allah yang paling baik dan yang harus diterapkan. Dalam keyakinan kita harus meyakini demikian. Baik, sudah. Au annahu la yasluhu li hadzal zaman. Ini yang keberapa nih berarti? Udahlah, hitung sendiri. Saya nggak ngitung nomornya. Kemudian yang berikutnya adalah dia meyakini bahwasanya hukum Allah tidak pantas diberlakukan untuk masa ini, untuk zaman ini. Hukum Allah itu turun 14 abad yang lalu. Ini sekarang sudah abad 20 berapa Pak? 26. Abad 26. Abad 21. Iya. Ya kan? 2000 sampai 2100 kan abad 2021. Padahal apa namanya? Syariat Islam itu turun kapan? 14 abad yang lalu. Nah, maka ada orang yang menganggap berarti syariat Islam itu adalah hukum untuk zaman terdahulu, syariat yang kuno. Ini sekarang zaman modern, nggak pantas untuk menggunakan apa? Syariat Islam. Maka keyakinan seperti ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menurunkan syariat Islam itu syariat yang sempurna dan Allah berlakukan untuk seluruh makhluk, seluruh manusia, ya, yang hidup semenjak diturunkannya syariat ini sampai akhir zaman. Sehingga itu tetap berlaku terus. Ya, kewajiban untuk menggunakan hukum Islam tetap berlaku terus sampai akhir zaman. Maka ketika ada seseorang yang meyakini syariat Allah, hukum Allah, ya, nggak pantas diterapkan zaman sekarang, maka ini keyakinan yang batil, keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Baik. Kemudian yang berikutnya, au arada bil hukmi bi ghairi ma anzalallahu istirda'al kuffari wal munafiqin, atau dia menginginkan dengan berhukum dengan selain yang Allah turunkan karena untuk mencari ridhonya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, mencari ridhonya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini beliau kategorikan sebagai kufrun akbar juga, sebagai kekafiran yang besar. Kenapa demikian? Karena dalam perbuatan dia tersebut, ya, yang lebih mementingkan, lebih memilih hukum selain hukum Allah, karena ingin mencari ridhonya orang kafir dan orang munafik, menunjukkan dalam hatinya itu ada kemunafikan. Ya. Tidak lebih mencintai hukum Allah, tidak lebih mengutamakan ini kemaslahatan kaum muslimin, malah lebih mengutamakan apa? Ridhonya orang-orang kafir dan munafikin. Maka kondisi-kondisi seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan oleh penulis fahadza kufrun akbar. Ini adalah yang kondisinya menjadikan seseorang itu kafir akbar, yaitu bisa mengeluarkan dari Islam. Sampai sini jelas ya? Baik, berikutnya. Wa in i'taqada wujubal hukmi bima anzalallahu wa 'alimahu fi hadhil waqi'ati wa 'adala 'anhu ma'tirafihi bi annahu mustahiqqun lil 'uqubah fa hadza 'asin. Berikutnya, seandainya seseorang meyakini wajibnya berhukum dengan yang Allah turunkan. Perhatikan, ini sudah berbeda dengan yang di atas. Orang ini sudah memiliki keyakinan apa? Wajibnya berhukum dengan yang Allah turunkan. Wa 'alimahu fi hadhil waqi'ah, dan dia pun mengetahui hukum Allah Ta'ala dalam kasus yang dia hadapi ini. Misalnya seseorang sebagai hakim menghadapi sebuah kasus, ya, dan dia telah mengetahui hukum Allah dalam hal tersebut, namun dia malah wa'adala anhu, malah dia berpaling dari hukum tersebut, meninggalkan hukum Allah ini, mengambil hukum yang lain. Berarti kan secara lahiriahnya, secara amalannya dia berhukum dengan hukum Allah atau bukan? Ya, secara amaliyahnya dia berhukum dengan selain hukum Allah, tetapi secara batinnya apa tadi? Meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Jelas? Saya ulangi lagi. Secara keyakinannya bagaimana? Meyakini wajib hukumnya, meyakini wajib berhukum dengan hukum Allah. Tapi secara amaliyah lahiriahnya bagaimana? Meninggalkan hukum Allah.
Ya, padahal dia telah tahu ini adalah hukum Allah, tapi dia tinggalkan. Ma'atirafihi, dan dia mengakui, ya, bi annahu mustahiqun lil 'uqubah. Dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah. Kenapa? Karena dia telah menyadari meninggalkan sebuah kewajiban. Jelas? Paham ya? Jadi dia meyakini wajib saya itu untuk berhukum dengan hukum Allah, tapi kok dalam masalah ini kok saya kayaknya kok nggak bisa. Misalkan gitu ya. Nggak bisa berhukum dengan hukum Allah karena satu hal tertentu misalkan, dan dia menyadari kalau saya salah dan saya bukan mungkin lagi, saya pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini fahadha asin, orang yang seperti ini apa? Orang yang berbuat maksiat. Maknanya adalah dia tidak keluar dari Islam, dia berdosa tapi tidak keluar dari Islam selama dia masih memiliki keyakinan dalam hatinya wajibnya dia berhukum dengan hukum Allah. Baik, jelas sampai sini ya. Wa yusamma kafiran kufran asghar, dan dia dinamai dengan orang yang kafir dengan kufur kecil. Jadi orang itu disebut dengan orang yang telah kufur kecil, telah melakukan sebuah perbuatan kufur kecil. Kufur kecil jangan tertipu dengan kalimat kecil ya. Maksudnya bagaimana? Jangan kita menganggap kufur kecil itu suatu yang remeh, suatu yang sepele. Karena dikatakan kufur kecil ini sebagai perbandingan dengan kufur yang besar yang mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi hakikatnya kufur kecil ini adalah apa? Dosa besar. Ya, jelas ya. Jadi kufur kecil ini jangan tertipu dengan istilah kecilnya. Ini hanya sekedar perbandingan dengan kufur besar. Hakikatnya kufur kecil adalah dosa yang besar. Jelas ya? Baik. Wa in jahila hukmallahi fiha ma'a badli juhdi wastifraghi wus'ihi fi ma'rifatil hukmi wa akhta'ah fa hadha mukhti' lahu ajrun 'ala ijtihadihi wa khata'uhu maghfur. Ini kondisi yang lain. Kalau yang tadi kondisinya tadi bagaimana? Dia sudah meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan dia tahu hukum Allah dalam kasus yang dihadapi namun dia meninggalkannya. Ya, maka dia berdosa. Nah sekarang kondisi yang berikutnya ini beda lagi. Bagaimana jika dia sama-sama sudah meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, namun dia tidak mengetahui in jahila hukmallahi fiha, dia tidak tahu tentang hukum Allah dalam kasus yang dihadapi. Ya, misalnya sebagai seorang hakim dihadapkan sebuah kasus, saya bingung ini untuk menetapkan hukum ini berdasarkan hukum Allah, saya bingung, saya nggak tahu ini bagaimana ya hukum Allah seperti ini dalam kasus ini. Karena dia nggak tahu bagaimana yang dia lakukan, ma'abadli juhdi, dia berusaha untuk mengerahkan kemampuannya ini dalam ilmunya untuk mengetahui hukum Allah, ijtihad dia. Wastifraghi wus'ihi, dan dia mengeluarkan semua kemampuannya untuk mengetahui hukum Allah di sini. Ya, dia mungkin bertanya, mungkin membuka kitab-kitab dan lain sebagainya. Pokoknya berusaha sekuat tenaga fi ma'rifatil hukmi, untuk mengetahui hukum Allah di sini. Namun ternyata setelah bagaimana usaha yang begitu keras, wa akhta'ah, dia luput, ya, ternyata hukum yang dia terapkan tidak sesuai dengan hukum Allah. Secara lahiriah, secara zahir, perbuatan dia berhukum dengan hukum Allah atau bukan? Bukan, karena dia tidak menetapkan dengan hukum Allah. Akhta'ahu, ya kan? Iya enggak? Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa? Karena dia luput. Harusnya dia dihukum A, malah dia hukum dengan hukum B, misalkan seperti itu. Tapi dia salah, ya, salah dalam memberikan hukum setelah apa? Setelah berusaha sekuat tenaga, beristihad dengan begitu susah payah, namun akhirnya hasilnya ternyata keliru. Jelas? Baik, maka orang yang seperti ini fahada mukhti, orang seperti ini disebut orang yang keliru. Mukhti, orangnya apa? Keliru. Ya, niatnya sudah benar atau bukan? Atau belum? Niatnya sudah benar. Dia sudah meyakini dengan keyakinan yang benar dan dia sudah berniat untuk menghukum dengan hukum Allah, ya kan? Cuman terhalang oleh kemampuannya, yaitu pengetahuannya tidak sampai. Namun dia sudah berusaha. Ya. Hasilnya salah. Maksudnya dia mendapatkan hukum yang salah. Maka kita katakan dia keliru. Kita katakan dia apa? Keliru, paham ya? Keliru. Apa hukum orang yang keliru? Berdosa tidak? Tidak berdosa.
Orang yang keliru tidak berdosa. Orang yang keliru tidak berdosa selama dia itu benar niatnya dan dia telah melalui proses yang dibenarkan. Sehingga dia keliru tidak berdosa, lahu ajrun, bahkan dia mendapatkan apa? Pahala ala ijtihadihi, karena dia telah berusaha sungguh-sungguh untuk mencari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini orang yang apa? Mujtahid. Ketika dia berijtihad untuk mencari hukum Allah, namun ternyata dia keliru, luput dari hukum Allah, ya kan? Maka ijtihadnya itu diapresiasi oleh Allah, dikasih pahala. Lalu bagaimana kesalahannya? Wa khata'uhu maghfur, dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi Allah taala maha rahmat ya, maha rahmat, maha luas rahmatnya ya, maha kasih sayang terutama kepada orang-orang yang memang memiliki niat yang tulus di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini paham ya? Paham ini? Nah, jadi kalau kita ringkas bagaimana? Ya udahlah, ringkas sendiri. Intinya kalau kita lihat di atas tadi, yang kufur besar itu ya tidak meyakini wajibnya hukum Allah, ya, tidak meyakini wajibnya hukum Allah, atau menghina, merendahkan hukum Allah, atau apa? Menganggap sama hukum Allah dengan hukum makhluk, atau menganggap hukum makhluk lebih baik daripada hukum Allah, atau meninggalkan hukum Allah gara-gara ingin mencari ridhonya orang kafir dan munafik. Ini yang kufur besar. Adapun yang kufur asghar ya, yaitu ketika seseorang itu sudah mengetahui hukum Allah atau meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, dan dia juga sudah mengetahui hukum Allah, namun dia meninggalkannya, tidak mau berhukum dengan hukum Allah gara-gara suatu alasan tertentu, mungkin karena ingin mendapatkan suap atau dan sebagainya gitu ya. Karena sebentar Pak, okay? Jadi maka itu tidak termasuk kufur besar. Dia apa tadi namanya? Kufur kecil, ya dosa yang besar. Namun ketika seseorang itu berusaha mencari tahu dengan sungguh-sungguh ijtihad dan niatnya itu memang ingin menerapkan hukum Allah, namun kok keliru ya, tidak mendapatkan hukum Allah dan dia menerapkan hukum selain hukum Allah, dalam kondisi seperti ini dia diampuni oleh Allah taala kesalahannya, bahkan dia mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Nah, monggo Pak, silakan. Kemudian di sini beliau mengatakan, wa hadza fil hukmi fil qadhiyatil khassah, dan ini perincian di atas tadi, fil hukmi berkaitan dengan berhukum atau menghukumi sesuatu perkara, fil qadhiyatil khassah, dalam kasus tertentu, dalam kasus tertentu. Artinya beliau ingin memberikan penjelasan kepada kita, ada bentuk lain selain ini, selain menghukumi dalam kasus-kasus tertentu. Apa itu? Dikatakan setelahnya, wa ammal hukmu fil qadayal 'ammah fa innahu yakhtalif. Adapun berhukum ataupun memberikan hukum, menetapkan hukum dalam qadaya, perkara-perkara yang bersifat umum, fa innahu yakhtalif, maka itu berbeda. Kata beliau demikian. Tapi ikhwah, maksudnya yang ingin disampaikan oleh beliau, saya sebelum membacakan apa yang beliau sampaikan ini, saya ingin memberikan penjelasan ringkasnya terlebih dahulu. Yakni sebagian ulama termasuk Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini membedakan antara memberikan hukum ya dengan selain hukum Allah dalam kasus-kasus tertentu parsial ya. Beberapa kasus tertentu yang dihadapi berbeda dengan memberikan hukum secara secara menyeluruh, membuat hukum perundang-undangan yang diterapkan seluruh negara misalnya gitu. Paham maksudnya perbedaan ini? Yang pertama, bagaimana memberikan hukum selain hukum Allah pada kasus-kasus tertentu, seperti misalnya seorang hakim tadi ya menghukumi suatu kasus dengan selain hukum Allah, maka perinciannya tadi. Nah sekarang orang yang tidak hanya memberikan hukum dalam kasus tertentu, bahkan dia membuat hukum yang berlaku secara umum, menyeluruh, digunakan
sebagai dasar perundang-undangan seluruhnya, gitu ya. Maka seperti ini kata beliau langsung otomatis kufur akbar. Ini menurut beliau dan sebagian ulama yang lain yang pendapatnya sama dengan beliau. Ya, jadi ini sebagian ulama memang berpendapat seperti ini. Mereka menyebutkannya hukmun am, memberikan hukum yang menyeluruh, gitu ya. Namun sebagian ulama yang lain, yang di sini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitabnya atau dalam penjelasannya beliau terhadap Nawaqidul Islam telah menyampaikan seperti ulama, 3 ulama besar zaman ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. 3 ulama ini mereka berpandangan bahwasanya apa? Dan ini berdasarkan keterangan dari para murid mereka, ya. Bahwasanya 3 ulama ini berpandangan bahwasanya itu semua hukumnya sama. Maksudnya apa? Perinciannya sama. Baik itu dalam perkara yang secara khusus atau parsial tertentu ataupun secara menyeluruh, ini perinciannya sama. Selama seseorang itu masih meyakini wajibnya memberikan hukum dengan hukum Allah, ya, kemudian dia kok meninggalkannya atau menyimpang darinya gara-gara alasan-alasan tertentu, maka ini tidak sampai derajat kekafiran yang besar. Jelas ya. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam pembahasan paragraf berikut ini adalah perkara yang para ulama berselisih pendapat, terutama di akhir ini, ya. Akan tetapi karena waktunya sudah mepet ke waktu Isya, tinggal 1 menit, ya, 2 menit, maka mungkin kita akan tunda pembahasan ini, ya, pada pertemuan yang akan datang. Saya sebenarnya pengen memperingkas, ya, tetapi ya gimana lagi, ya, sudah niat dari awal untuk membaca semuanya. Jadi saya nggak bisa meringkas lagi. Sudah, nanti kita ikutin saja apa yang disampaikan oleh beliau dan nanti kita berikan penjelasan sedikit-sedikit insyaallah taala. Baik, barangkali ini kita akhiri dulu. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.